dalam kita tahu kan masa iki Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye nek opo iki jane? Oke, buat semuanya saya cuma mau mengklarifikasi tentang penculikan anak yang dilakukan oleh ODGJ ya. Ya tadi pagi di sepanjang jalan Gemolong Karanggede, tepatnya di Kaloran ya, Sentulan. Jadi kronologinya itu seperti ini. Ceritanya kan saya mau lewat berangkat kebetulan hari ini jadwalnya kan ke Simo. Nah, saya kan toko saya ada di Kacangan juga toh, di Kacangan. Nah, saya mau berangkat ke Simo lewat di mana Dukuh Cengklik itu. Saya perjalanan ngulon ke barat dari Gemolong ke Kacangan. Saya melihat si ODGJ ini, biasanya kan saya manggilnya kan Jundiun ya. Jadi si Jundiun ini biasanya kan memang minta-minta uang di toko. Ya nggak cuma di Kacangan sih, tapi saya sering melihat si Jundiun ini minta-minta uang toh. Lah kok pas saya lewat itu saya lihat kok gendong bayi. Sembari saya lewat, saya jalan, saya berpikir gini, kamu anak tenan po udu? Kamu anak sopo? Wong edan di anak bayi semono. Karena saya ada semacam keyakinan itu bukan anaknya, saya putar balik. Nah, putar balik, jadi balik ngetan. Kemudian saya parkir mobil saya di tepi jalan. Saya melihat si Jundiun ini ada di itu apa? Kidul dalan di selatan jalan raya toh. Lah habis itu di tempat rosok itu dia nyobek bagor karung kayak gitu toh. Terus tak perhatikan dulu sembari saya mau nyebrang, ngasih pisang, ngasih makanan cemilan. Nah itu terus saya tanya sama pegawai rosoknya, Pak niku putrane sinten, apa bener anake napa mboten? Lah katanya nggih ya nih mas, nggih mas niku putrane. Nah, saya sudah ngasih cemilan tadi sama yang si mbahnya yang punya rosok tadi ya, yang tempat rosoknya, mungkin juragannya itu ngasih uang 10.000 sama sibuk bungkus nih nasi, mungkin karena iba lah. Si bayi tersebut itu kemudian diwadahi bagor, ditandu pakai ini apa? Bambu. Bisa bayangkan toh nanti di video yang sudah diterekam tadi ya barusan, atau mungkin nanti saya tayangkan. Nah saya sudah sanksi, iki kok bayi ini kok komplit mulai dari bajunya juga masih worth it, bagus, lengkap, masih punya anting juga. Ini saya sudah sanksi. Nah ini nggak mungkin anaknya ya, jenenge wong edan ya ditekoki ya iya iki anakku kan deleming gitu loh. Setelah si wong edan ini tadi Jundiun ini berlalu ya toh, si Jundiun ini berlalu, saya tanya sama si pegawai rosoknya, si Jundiun tadi kan udah berlalu toh, udah jalan gitu maksudnya, melaku ngulon anaknya ditandu kayak gini, tadi sempat kesodok bambunya itu tuk gitu toh. Saya juga kasihan. Saya tanya sama si pegawai di penggilingan rosok itu, Pak niku sampean ngertos nek niku anake? Nggih ya nih mas. Terus saya tanya, sampean pun bola-bali ngertos nek niku betul anak niku napa nembe sepindah niki? Nggih nembe niki mas. Waduh wis kamu wong edan udah anake pak, kula kan ngoten toh. Lah mungkin beliau ini kan karena bekerja ya, saya inisiatif ngejar. Saya lari tapi kan tadi kan udah jalan toh, pas saya bincang-bincang menanyakan anake po utuh wis weruh bola-bali po durung niku wau kan udah jalan. Lah karena saya lari-lari kayak ada orang kebingungan kan, otomatis
kiri kanan kan mulai bertanya-tanya, "Lho Mas, kayak wong edan kok nggawa anak-anake sapa?" Lah nggih makane kula sanksi niku anake dhewe apa anake wong malah digawa, Bu, kan kula ngoten. Saya gitu to lah. Terus nggo niki sinten sing anu, nek anu ajeng laporan polsek monggo nika kula tutne. Soalnya kula mbeta mobil. Ngoten. Lah bar niku terus ya udah saya buntuti dari belakang. Soalnya saya takut saya nanti langsung saya gap, ya toh langsung saya gap tidak terjadi apa-apa. Yo saya yo takut nek dhewean saya pakai mobil ya lupute. Ora masalah piye-piye nek sampai dia kalang kabut nanti malah mecah kaca kan ya saya yo pikir-pikir. Jadi dia sampai naik ke mana itu? Ke naik di desa Tulan ya. Tulan itu kemudian saya mampir di tempatnya Mas siapa yo? Mas Ahmad apa Mas siapa, saya kok kurang tahu namanya. Itu saya bilang, "Mas, iya ya Mas, ini apa Mas? Lah nggih to Mas nikoi wong edani nggawa anake Mas. Pripun? Sampean laporan polsek sik napa pripun Mas?" "Ya laporan polisi wae," kan gitu toh. "Nggih, monggo nek ajeng laporan polisi," kan ngoten. Lah terus bar niku masih masuk kemudian keluar, "Wis ayo direbut wae Mas yo," kan ngoten. "Nggih monggo, kula nggih siap," ngono. "Ya saya bonceng aku," kan gitu toh, mau dibonceng motor lah. Tapi kan saya bawa anak sama istri juga toh di mobil. Terus bar niku, "Wis Mas sampean mang lurus nanti tak pepet tak pinggirke bawa mobil," gitu. Lah ternyata sempet mulai rame-rame kiri kanan langsung tak kode-kode, ayo langsung di anu ya Mas yuk, kan gitu toh. Langsung itu sudah diberhentikan, terus mobil saya tak taruh di depannya, langsung di gap ya toh, langsung ya wis ndleming kayak gitu toh, namanya ODGJ. Terus akhirnya dilacak, ditanyakan itu rumahnya di mana, sampai sempat video call sama mana desa Glinglang ya tadi, desa mana itu orang yang sedesa dengan si Jundion tadi, itu bukan anaknya. Berarti kan sudah fix toh. Lah pas diinterogasi kan saya juga kasihan, wong bayi ini itu masih di dalam karung toh. Akhirnya kan tak gendong, itu saya kasihan. Terus saya bilang, "Bu, ada yang punya air putih ndak? Saya minta ini, adik kayak haus." Terus tak minumkan itu yo. Lah kebetulan pas tak gendong itu kan banyak orang yang berdatangan. Dan, "Mas tak foto sih Mas, tak video sih Mas, tak video." Malah di luaran sana taunya itu anak saya. Ada yang sempat buat story juga, hati-hati meneh sok ben anake nek ngomong hati-hati dan lain sebagainya. Jadi ceritanya begitu. Karena saya kan memang ada acara ke Simo tadi, dari pihak kepolisian juga harus buat laporan toh untuk ditindaklanjuti. Saya tidak bisa Pak nek harus buat laporan, soalnya ini saya ke Simo lah. Saya sudah mundur lebih dari 1 jam. Sekarang kebetulan ada ke Simo, terus tak pasrahke orang situ. Si adik itu kan mau digendong sopo-sopo ndak mau, kebetulan kan gitu. Tapi akhirnya yo ada ngasih jajanan kayak gitu, di selimur-selimurke yang cilik kan paling gampang loh gitu. Terus akhirnya di selimur-selimurke, terus mau digendong sama warga setempat. Ya udah saya jalan. Oh iya tadi sempat ini loh si Jundion tadi kan sempat ada yang ikut melihat toh pas kejadian interogasi itu. Lah tiba-tiba ada yang nendang. Lah si Jundion ini alasan terus lungo melayu gitu, nesu gitu. Harusnya kan tadi bisa diinterogasi jenis sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, pas saya mulai pamitan sama warga, saya mau melanjutkan perjalanan sama Pak Polisi juga. Nah itu terus ada Bareskrim tadi, Pak Reskrimnya, Resmobnya mungkin ya. Itu ngejar. Kebetulan pas saya perjalanan saya juga tahu lah Pak Polisinya nyampe situ. Saya juga berhenti lagi, terus saya ikut nimbrung. Ya wes nek mau dibawa ke kantor polisi, akhirnya diikat sama Pak Polisinya, Reskrimnya, dan dibawa ke kantor polisi. Ya udah saya melanjutkan perjalanan, terus dapat kabar, dapat info katanya itu balitanya tadi rumahnya Kaloran, sudah ketemu sama kedua orang tuanya. Ya wes selamat, alhamdulillah. Bisa ketemu, dan semoga kejadian seperti itu tidak terulang kembali, dan khususnya buat orang tua termasuk saya pribadi supaya bisa lebih hati-hati, bisa mengkontrol anaknya kalau main di luar rumah. Ya intinya semoga klarifikasi ini bermanfaat biar tidak terjadi simpang siur. Soalnya di luaran sana
ada yang sempat membuat story, ada yang membuat sempat membuat apa ya, status kayak gitu, katanya itu anak saya. Kan saya juga heran. Oke, gitu aja, cukup. Terima kasih, semoga infonya bermanfaat. Assalamualaikum.